Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala tak pernah Dia bosan untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada para hamba. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita terus berada di atas petunjuk Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap pasangan hidup, dan kita akan melanjutkan penyebutan beberapa hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, setelah kita menyebutkan hak istri yang pertama, yaitu memperlakukannya dengan cara yang baik, kemudian yang kedua memberikan pengajaran agama yang tidak diketahuinya. Berikutnya yang ketiga adalah an yulzimaha bi ta'alimil islami wa adabihi, yaitu mewajibkan istri untuk dia memperhatikan syariat-syariat Islam dan adab-adab Islam, yaitu dia berakhlak dengan akhlak Islam, beradab dengan adab Islam, baik itu terkait dengan tata cara berpakaiannya, interaksinya terhadap sesama, lebih-lebih yang bukan mahramnya, dan seterusnya dari ajaran-ajaran Islam. Jadi kewajiban seorang suami yang ini menjadi hak istri adalah mewajibkan istri untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dan adab-adab Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini tentunya dengan terus memperhatikan
dan mengawasi aktivitas istri, melihatnya tanpa membiarkannya ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ajaran Islam. Seperti contohnya adalah melarangnya untuk bersafar tanpa mahramnya. Begitu juga melarangnya untuk berduaan dengan yang bukan mahramnya, walaupun terhitung bahagian dari keluarganya. Seperti contohnya sepupunya, yaitu anak laki-laki dari paman dan bibinya, baik itu dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya. Maka dilarang dia untuk bersafar tanpa mahram atau bersafar dengan orang-orang yang hanya perempuan saja atau karib kerabat yang tidak ada mahram di sana. Demikian pula dilarang untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja menyebutkan satu hadis, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Janganlah ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali dalam kondisi bersamanya ada mahramnya, yaitu laki-laki yang haram dinikahi oleh wanita tersebut. Dan janganlah ada seorang wanita yang bersafar melainkan bersama dengan mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri lalu mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku akan keluar berangkat haji, wa inni iktatabtu fi ghazwati kada wa kada, sementara aku sudah tercatat dalam peperangan ini dan itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, intaliq wa hujja ma'a imra'atik, beranjaklah, pergi dan berhajilah bersama istrimu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika istri kita akan bersafar tanpa mahramnya, walaupun bersama dengan jamaah wanita atau bersama dengan keluarganya, namun tidak ada satupun mahramnya, maka wajib untuk dicegah. Ketahuilah keberangkatannya itu tidaklah lebih penting ketimbang keberangkatan haji. Nah, dalam hadis yang disebutkan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membatalkan peperangan laki-laki yang menjadi suami bagi wanita yang akan pergi berangkat haji tanpa mahramnya, agar bisa menemani sang istri untuk pergi haji. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula jangan biarkan istri berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jangan biarkan.
wajib untuk dicegah dan dilarang. Diwajibkan bagi istri untuk dia menetapi berada di atas ajaran Islam, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam ajaran Islam. Demikian. Walaupun itu adalah suami dari bibinya, yang terkadang karena penghormatan kepada bibi kandungnya, ini mengharuskan juga harus penghormatan dengan sang suaminya, lalu boleh berduaan. Nah, ini tidak boleh, terlarang karena bukan mahramnya. Sepupu-sepupunya juga demikian, tidak boleh. Sepupu istri, lebih-lebih adalah ipar, ipar dari istri. Maka suami berkewajiban sebagai bentuk penunaian hak istri untuk mewajibkannya berada di atas ajaran Islam, melarangnya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ajaran Islam. Demikian pula para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mencegah dan melarang istri untuk dia bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berjabat tangan, bersentuhan. Nah, ini biasanya kalau ada kumpul keluarga besar, yang di sana terkadang berkumpul laki-laki dan wanita yang tidak ada hubungan kemahraman, tapi masih digabungkan, bergabung dalam keluarga besar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tentu tidak boleh untuk bersentuhan. Kenapa? Karena dia laki-laki itu bukan mahram bagi istri. Kalau bukan mahram berarti boleh untuk menikah. Sementara mereka bukanlah suami istri, maka haram untuk bersentuhan, tidak halal untuk bersentuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ditusuk pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi, itu lebih mending, lebih baik bagi dia ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Apa itu wanita yang tidak halal baginya? Apa maksud wanita yang tidak halal baginya? Adalah wanita yang sesungguhnya halal dinikahinya, namun bukan istrinya. Nah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga tidak halal bagi dirinya untuk menyentuhnya, bersentuhan dengannya. Maka ditusuk dengan besi yang terbuat, pasak yang terbuat dari besi, itu lebih baik ditusukkan kepada kepalanya ketimbang ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Sama dengan itu adalah berikhtilat, campur baur, laki-laki yang bukan mahramnya bercampur baur, yang ini sangat berpotensi untuk berdesak-desakan kemudian bersentuhan. Demikian. Dan sangat berpotensi untuk terlihatnya sebahagian auratnya. Dan tentunya tidak boleh membuka aurat. Nah, termasuk hak seorang istri yang wajib ditunaikan suami adalah melarang istri, mencegah istri untuk membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, atau memperlihatkan sebahagian auratnya walaupun tidak keseluruhan.
sebahagian auratnya, ya, itu kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan juga suaminya tentunya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sesuatu bahagian tubuh dari wanita tersebut yang sering tampak, walaupun terkadang dia adalah wanita yang suka menutup aurat, namun dikarenakan aktivitas gerakan ini membuat itu tersingkap. Apa itu? Yaitu lengan, ya, lengan wanita, ya, lengan wanita, pergelangan tangan sampai ujung tangan, menurut jumhur ulama ini adalah bukan aurat. Jadi telapak tangan ini bagi wanita, demikian pula wajah, ya, bagi wanita itu bukanlah aurat. Walaupun demikian, bukan berarti ya harus diumbar, harus ditampakkan. Bahkan datang anjuran untuk menutupnya. Kita dapatkan banyak sekali, ya, dalil tentang memakai sarung tangan bagi wanita. Ya, kita dapatkan dalil-dalil di mana para salaf dahulu wanita mereka yaitu menutupkan sarung tangan pada tangan mereka atau menutupkan tangan mereka. Begitu juga wajah, ya, dianjurkan untuk ditutup walaupun bukan wajib menurut pendapat jumhur ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun, ya, setelah pergelangan tangan, ya, menuju ke siku dan seterusnya, maka ini disepakati oleh para ulama adalah aurat. Nah, ketika seorang wanita beraktivitas, apakah ketika dia memberi ataukah dia menerima, menjulurkan tangannya, menaikkan tangannya, ya, ini terkadang membuat, ya, seperti tangan saya ini, ya, kalau ya seperti ini mungkin tertutup, ya, tapi ketika beraktivitas dengan menjulurkan tangan atau menaikkan tangan, nah ini sangat memungkinkan untuk dia tersingkap, padahal ini adalah aurat bagi wanita. Nah, seperti itu. Maka dianjurkan bagi wanita dia untuk, ya, memakai pakaian baju yang menutup keseluruhan dengan tentunya tepat. Maka untuk, ya, lengan bajunya, maka hendaknya, ya, ini digunakan kancing yang ketat, atau paling tidak, ya, dia jangan terlalu pas, ya, ini harus ada jarak sehingga ketika di sini ketat, kemudian ketika mengangkat tidak tertarik, ya, tidak turun atau tidak tertarik, ya, seperti itu, tidak tertarik ke bawah maksudnya, sehingga tersingkap. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga dianjurkan pula untuk memakai sarung tangan yang seandainya pun, ya, ini tertarik, ini tidak akan membuka aurat, ya, lengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, ya, para suami harus cemburu, ya, ketika melihat aurat istrinya terbuka atau terlihat, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dilarang istri sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap dirinya dan kewajiban bagi sang suaminya, ya, untuk melarangnya berhias dengan tabarruj, ya, menghias diri dengan model hias dan alat-alat kecantikan atau model-model wanita jahiliyah, wanita kafir, demikian. Maka ini dilarang, ya, maka ini dilarang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, selain ini merupakan bentuk meniru kebiasaan orang kafir,
Ini memang sesuatu yang dilarang, ya, mempercantik diri, ya, dengan memperhias, ya, diri di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mewajibkan istri untuk dia berada di atas ajaran Islam. Ini merupakan, ya, hak istri. Sebagaimana juga menjaga dan memperhatikan istri, ya, secara sempurna agar tidak rusak agamanya. Begitu juga akhlaknya. Seperti contohnya adalah, ya, tidak membiarkan istri itu untuk nonton, ya, tayangan-tayangan yang merusak akhlak. Menonton bioskop jangan beri, nonton sinetron, film, ini hanya akan merusak akhlaknya, merusak tabiat baiknya. Karena sesuatu yang ditonton, ya, itu akan dituntun. Maksudnya adalah tontonan itu akan menjadi tuntunan. Karena seseorang ketika melihat sesuatu, maka itu bisa jadi memberikan kesan bagi dirinya, berkesan bagi dirinya, lalu dia pun menirunya. Betapa banyak, ya, orang-orang yang melihat keburukan-keburukan, maka awalnya dia akan mengingkari, kemudian menjadi hal yang biasa. Setelah itu dia pun meneladaninya, menirunya, demikian. Nah, seperti itu. Itulah keburukan dari yang melihat keburukan, ya. Nah, sementara kita tahu, ya, film-film bioskop, ya, tayangan-tayangan sinetron ini berisi tentang kehidupan hedonis, membukakan aurat, ya, hubungan antara laki dengan wanita tanpa batas, ya, bebas, bahkan, ya, mungkin juga ada, ya, seks bebas, demikian. Muncul juga kekerasan, adab-adab yang buruk, bahkan bisa jadi ada hal-hal yang terkait dengan keyakinan yang itu merupakan pelanggaran, kekufuran, kesyirikan dalam tayangan-tayangan yang ditonton tersebut. Maka jangan mengizinkannya atau membiarkannya menonton hal-hal seperti ini, ya, menonton hal-hal seperti ini, yaitu menonton sinetron, film-film, ya, apalagi pergi ke bioskop, ya, maka jangan diberi. Ini hanya akan merusak akhlaknya, ini akan merusak agamanya, demikian. Ini akan membuka pintu kefasikan bagi dirinya, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yang dia akan membuat, ya, ini akan membuat dia melalaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau dia akan melakukan kefajiran-kefajiran di waktu berikutnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan. Kenapa? Karena sesuatu yang ditontonnya tersebut, ya, itu berulang-ulang dan mengajarkannya, sehingga ini membuat dia biasa. Ini akan membentuk karakter bagi dirinya, ya. Ingat, tontonan jadi tuntunan, memang demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Oleh karenanya para suami memperhatikan, wajib memperhatikan hal ini, ya. Diperhatikan, diawasi. Ya. Baik tidak ada televisi di rumah yang menayangkan mungkin tayangan-tayangan, ya, film-film, ya, begitu juga sinetron-sinetron, tidak ada, karena hanya ada televisi dakwah saja seperti Roja TV, ya, Rosyad TV, Izzah TV, atau yang lainnya mungkin ada, ya. Mungkin ada seperti itu di rumah tangganya, ya, hanya itu. Atau memang tidak ada televisi sama sekali. Tapi perhatikan, ya, tontonan-tontonan di YouTube pun tak kalah berbahayanya. Bahkan ini bisa menyita, selain menghabiskan juga kuota, ya, dan itu juga ada dananya, ya, sehingga menjadi hal yang sia-sia. Selain juga ada bahayanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan sampai membiarkan, ya, istri melihat tayangan-tayangan berupa kekufuran, berupa kekasaran, kekerasan, kemesuman, kekurang ajaran, pengabaian terhadap hak, pelanggaran-pelanggaran. Ini akan merusak agama dan akhlaknya. Demikian, ya. Walaupun barangkali dia menutup aurat, tapi lama kelamaan dia bergeser, ya, lama kelamaan akan bergeser. Jangan dikira ini tidak akan memberikan dampak, jangan dikira. Lambat laun tapi pasti ini akan memberikan dampak, tentunya dampak buruk. Lebih-lebih tontonan-tontonan tersebut selain mengandung berbagai macam keburukan, nah tentunya tontonan tersebut adalah kedustaan karena ceritanya tidaklah benar, ya. Adegan-adegan tersebut tidaklah benar, andaikan pun itu cerita nyata, ya, bukan fiktif belaka tapi nyata. Tentunya para pemerannya adalah mereka orang-orang yang berdusta karena tidak nyata demikian adanya. Seperti itu para hamba Allah azza wa jalla, ya. Baik, ya. Demikian. Maka jangan biarkan, ya, istri kita jatuh ke dalam hal-hal yang demikian ini. Ketahuilah bahwasanya para suami adalah pemimpin di rumah tangganya, ya. Maka dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Dia diberi beban untuk menjaganya karena memang, ya, telah diberlakukan akad antara wali istri kita sebelumnya itu dengan kita. Di akad nikah itu merupakan akad pengalihan tanggung jawab, pengalihan beban. Untuk apa? Untuk menjaganya, untuk mengayominya, untuk memeliharanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah azza wa jalla berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah tonggak, penyokong, ya, pemimpin bagi para wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya tentunya dia harus bertanggung jawab, para suami, ya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Demikian pula Rasulullah, ia melanjutkan dalam hadis tersebut, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Ini hak, ya, hak istri kita. Walaupun terkadang bisa jadi dia tak mengenali hak ini. Bisa jadi istri tersebut dia tak suka dengan hak ini, atau dia gugurkan hak ini. Maka kita katakan tidak bisa. Ini haknya yang Allah telah tetapkan di pundak para suami. Yang kewajiban suami adalah untuk memenuhinya. Apa itu? Mewajibkan istri untuk berada di atas ajaran Islam dan adab-adab Islam. Demikian. Demikian, ya. Mengawasi istri agar terus berada di atas ajaran dan adab Islam. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ajaran Islam. Dan tidak mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban dalam Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seperti itu. Ingat, ya, para suami adalah pemimpin. Ya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah terhadap kepemimpinannya. Ya. Jadi ketika memenuhi hak seorang istri seperti ini, ya, maka tidak peduli apakah istri tidak suka atau istri telah melepaskan haknya, tidak. Ya tidak. Ya, itu bukan alasan bagi suami untuk meninggalkan kewajiban ini yang menjadi hak istri. Seperti itu. Ya. Mungkin ada istri mengatakan, "Bang, ini adalah, ya, hak istri kan? Kalau begitu ku maafkan, sudah tak perlu lagi abang untuk mewajibkan aku, ya, untuk berada di atas ajaran Islam." Akhirnya dia bebas untuk melakukan apa saja. Ya, tidak demikian kita katakan, ya. Ya, tidak demikian. Ini kewajiban yang Allah bebankan kepada para suami dan itu merupakan hak yang telah Allah tetapkan untuk istri. Tidak bisa dicabut hal tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para suami, ya, para suami yang memenuhi hak-hak istri, para suami yang saleh terhadap istri, ya, para suami yang berbuat baik kepada istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, kata Nabi SAW, ya, inna khiyarakum, ya, ahsanukum li nisaikum, ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Wallahu ta'ala alam, ya. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Layangkan pertanyaan Anda di ke nomor layanan kami di nomor 082288886630. Baik, ya, sudah ada pertanyaan. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, suami saya melarang saya memakai cadar dan menyuruh saya pakai masker kalau keluar rumah untuk menutupi wajah saya. Dan saya menjahit masker yang agak besar sehingga bisa menutupi wajah saya. Apakah cara saya ini boleh Ustadz karena saya ingin menutupi wajah saya? Jazakallahu khaira, barakallahu fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi istri dan itu menjadi hak suami adalah taat kepadanya. Betul, ya. Taat kepadanya. Dan ini insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan bahas, ya. Nah, hanya saja permasalahannya, ya,
ketaatan kepada istri kepada suami ini, ketaatan seorang istri pada suami ini terkait dengan ya satu syariat dalam ajaran Islam, di mana syariat ini yaitu menutup wajah, ya, bercadar. Dan para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum cadar ini, ya. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya adalah wajib menutup wajah. Ini seperti pendapatnya ya ulama-ulama ya Saudi Arabia, seperti Lajnah Daimah, ya, Syekh bin Baz diantaranya, ya, dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Nah tentunya bagi wanita yang berpendapat bahwasanya bercadar itu wajib, maka dia harus dahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya daripada dia mentaati suaminya. Maka silahkan bercadar, ya, tanpa harus menutupi tanpa harus memenuhi ya perintah suami untuk tidak bercadar, demikian, ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Ini tentu ya bagi yang berpendapat bahwa bercadar adalah wajib, ingat ya, seperti itu. Nah pendapat yang kedua mengatakan bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah untuk orang yang berpendapat seperti ini, wanita-wanita yang berpendapat seperti ini, hukumnya sunnat, ya, bercadar itu, maka ketika suaminya melarangnya untuk memakai cadar, maka tentunya lebih didahulukan ketaatan kepada suaminya, karena itu adalah hukumnya wajib. Demikian. Adapun menggunakan cadar hukumnya adalah sunnat bagi pendapat yang mengatakan hukumnya sunnat, ya, memakai cadar itu. Namun ternyata alhamdulillah dalam kasus yang ditanyakan ini, ya, ternyata sang suami itu memerintahkan ya memakai masker saja untuk menutupi wajah. Maka wallahu taala alam, ya ini solusi. Ya, solusi. Ya silahkan menggunakan masker. Bahkan menjahitkan masker yang terbuat dari kain yang menutupi hampir keseluruhan wajah. Ya ini mirip memakai cadar tentunya, ya. Demikian. Insyaallah taala tidak mengapa, bahkan insyaallah dengan cara seperti ini bisa taat kepada Allah sekaligus taat kepada suami. Maka dapat ya dua bentuk ketaatan, atau mengamalkan dua bentuk ketaatan, dan insyaallah mendapat pahala. Wallahu taala a'lam. Wa anti fajazakillahu khairan wa fik barakallah. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah jika seorang istri sudah memberikan keputusan untuk berpisah, bercerai, istri sudah memberikan keputusan untuk berpisah atau bercerai dan suami menyetujuinya dan mengatakan akan segera mengurus, apakah itu sudah termasuk talak? Kemudian beberapa hari setelah keputusan itu disampaikan dan disetujui, suami menghubungi istri dan menanyakan, apakah kamu mau masih kembali kepada saya? Demikian. Baik, ya. Apakah yang seperti ini jatuh talak? Baik. Bismillah. Dari kasus ini, bila tidak ada ungkapan suami, saya talak kamu, walaupun dia menyetujuinya, apabila tidak ada ungkapan suami, saya ulangi, apabila tidak ada ungkapan suami dalam kasus ini yang ditanyakan ini, tidak ada ungkapan saya talak kamu, saya cerai kamu, atau kamu saya cerai, kamu saya talak, tidak ada ungkapan suami seperti ini. Walaupun dia menyetujui
permintaan cerai istri, maka tidak ada ya jatuh talak dalam kasus seperti ini. Karena menyetujui ya seperti kalimat ya. Ya. Ketika sang istri meminta dan mengajukan talak itu kepadanya atau mengajukan pisah cerai ya dari sang suami, lalu dia menyetujui dengan kalimat ya, setuju, baiklah, atau yang semisalnya, tanpa ada kalimat saya talak kamu, tanpa ada kalimat kamu saya talak, kamu saya cerai, maka wallahu ta'ala alam, saya condong ini bukan kalimat talak. Ya. Ini tidak ada jatuh talak dalam kondisi seperti ini. Adapun persetujuannya adalah merupakan jawaban dari permintaannya, pengajuan yang diajukan kepada sang suami. Sesungguhnya itu jawaban bagi permintaan istri. Dan itu bukan talak. Ya. Dan itu bukanlah talak. Ya. Kalimat talak itu kalimat yang soreh, harus jelas dan soreh. Kalaupun dia berupa kiasan, maka harus ada niat mentalak, demikian. Dan jujur saya katakan, ya, sang suami ketika menyetujui permintaan istri itu tidak ada niat mentalak. Dia hanya berniat memenuhi permintaan istri. Atas jawabannya iya, demikian. Seperti itu. Bukan maksudnya iya lalu saya talak kamu, kecuali kalau memang demikian. Ya, kalau begitu saya talak kamu. Kalau begini, ini kalimat berikutnya lah yang menyebabkan jatuhnya talak. Ya. Tapi sekedar menyetujui, ya, mengokekan atas permintaan talak dari istrinya, kita akan bercerai, lalu diokekan, disetujui, dibenarkan atau dinyatakan baiklah. Nah, itu merupakan jawaban atas permintaan tersebut. Itu bukan kalimat talak. Ya. Demikian, ya. Seperti itu. Jadi, ya, sesungguhnya dalam kasus ini bila tidak ada kalimat saya talak kamu atau saya cerai kamu, kamu saya talak atau saya cerai, tidak ada ungkapan seperti ini, maka tidak jatuh talak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, ahsanallahu ilaik. Ada seorang menjual barang yang ada di Shopee, kemudian dia menggunakan voucher gratis ongkir, tetapi dia menjual kembali barang tersebut dengan tetap dikenakan biaya ongkir, padahal sudah dapat gratis ongkir. Dalam kata lain, dia mengambil untung dari voucher tersebut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, ya. Hal ini butuh dirinci. Pertama adalah apakah orang tersebut ketika dia mendapatkan voucher dari pembelian barang dengan aplikasi, katakanlah dia ShopeePay atau GoPay atau yang semisalnya,
ataukah tidak? Kalau dia gunakan ya aplikasi ShopeePay, GoPay ya dalam perbelanjaan, lalu dia mendapatkan gratis ongkir atau voucher atau yang semisalnya, maka ketahuilah wallahu taala alam ini adalah riba. Ya. Bila dia deposit terlebih dahulu. Ya. Karena deposit uang ke perusahaan aplikasi tersebut itu digunakan olehnya, maka itu merupakan bentuk pemberian hutang kepada perusahaan aplikasi itu. Lalu apabila dijanjikan adanya manfaat dan tambahan seperti contohnya adalah gratis ongkir, voucher dan semisalnya, maka ini adalah ya tambahan riba. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan maka dia adalah salah satu dari bentuk-bentuk riba. Baik. Rincian berikutnya apabila, tapi saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tapi kita buat rincian seperti ini. Apabila ternyata ya ketika dia menjual barang yang dibeli dari Shopee ya, kita katakanlah di marketplace gitu ya, dia menjual barang yang dibelinya dari sebuah marketplace ya, yang di situ dia mendapatkan voucher. Kita katakan rincian yang ini adalah vouchernya didapatkan secara cuma-cuma. Dia tidak memiliki deposit, dia tidak menggunakan ShopeePay, GoPay atau yang semisalnya, ya. Yang tidak ada deposit uang terlebih dahulu. Dia dapatkan voucher itu. Lalu ketika dia menjual kembali barangnya, barang yang sudah dibelinya itu, ya, kepada pihak lain. Dia menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain dengan mengambil voucher itu menjadi miliknya karena sudah dibeli oleh dia, lalu dijual ya barang tersebut kepada pihak lain bahkan lebih tinggi harganya, katakan seperti itu, atau sama tapi tanpa voucher, lalu dia kenakan ya biaya ongkir. Apakah ini dibolehkan? Jawabannya boleh. Mengapa demikian? Karena ketika dia beli, berpindah kepemilikannya kepada dirinya barang tersebut beserta dengan vouchernya, itu miliknya. Voucher dan barang itu miliknya. Lalu dia ingin menjual barangnya, atau katakan dia ingin menjual vouchernya. Ini maka tidak masalah. Ya, ingat bila di sini kita katakan mendapatkan voucher tanpa menggunakan aplikasi GoPay atau ShopeePay atau yang semisalnya, ya demikian, ya maka ini dibolehkan, tidak masalah, ya. Loh, kalau begitu dia mendapatkan keuntungan dari ya vouchernya, gratis ongkir sudah ditanggung oleh pembeli, maka kita katakan itu tidak masalah. Ya silahkan pembeli, kalau dia keberatan untuk membelinya maka tidak usah beli, ya batalkan pembelian. Nah seperti itu. Ketika dia sudah terima maka ini ya ditanggung seperti itu. Jadi sesungguhnya voucher itu bukan bagian dari barang, ya voucher itu hadiah sesungguhnya. Tapi ingat, kembali saya ingatkan, yang sedang kita bahas adalah rincian yang kedua, yang pembayaran atau pembelian barang yang ada vouchernya itu bukanlah dengan menggunakan ya aplikasi GoPay atau ShopeePay atau yang semisalnya, OVO, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah limpahkan rezeki dan kesehatan bagi Ustadz dan keluarga.
Perkenankan bertanya Ustadz, bagaimana hukum kafarah jima puasa 2 bulan berturut-turut? Apakah mengikuti penanggalan bulan Hijriah atau mengikuti bulan Masehi atau hanya tertotal 60 hari puasa Ustadz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah juga memberikan kebaikan, keberkahan, perlindungan kepada sang penanya dan keluarga di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baik, kafarah jima ya, berpuasa di bulan Ramadan ya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Syamu syahraini mutatabi'ain, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ingat, ini sebabnya, di antara sebabnya adalah ya ketika berhubungan badan di siang hari Ramadan ya, maka ditebus kesalahan itu ya dengan di antara tebusannya salah satunya dipilih adalah ya itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, demikian. Maka penanggalannya adalah mengikuti penanggalan bulan Qamariyah, bulan Hijriyah, bukan bulan ya bulan Masehi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Jadi kalau dia mengikuti penanggalan ya Hijriyah, maka bisa jadi nanti adalah 29 hari. Tidak mesti dia 30 hari. Sehingga kalau dia 2 bulan, kalau dia 9 hari, maka tentunya ya ini menjadi 58. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ya. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz. Ustaz, suami telah mentalak satu kepada istrinya, namun sampai lewat 3 kali haid tak kunjung rujuk. Akhirnya kira-kira 6 bulan kemudian Allah Ta'ala memberinya hidayah untuk rujuk kembali. Pertanyaannya, apakah bisa langsung rujuk dengan ucapan sebagai ucapan talak, seperti ucapan talak, yaitu saya rujuk, begitu ya? Apakah harus akad nikah lagi? Baik, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum juga di mana saja berada beserta dengan keluarga. Baik ya. Apabila seorang suami mentalak istrinya sampai 3 kali haid, tak kunjung rujuk juga, nggak ada ungkapan rujuk, tidak ada hubungan badan, maka berakhir masa iddahnya tanpa dirujuk, maka sudah tidak ada hubungan suami istri. Nah, ketika hendak rujuk, maka wajib untuk menikah ulang, ya, menikah baru, ya, dengan akad baru, ya. Jadi menikah dengan, ya, walinya, kemudian ada mahar baru, ya, ada saksi, demikian, dengan wali. Nah, seperti itu. Maka syarat-syarat nikah harus dipenuhi lagi. Jadi akad nikah baru, wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, dan kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan, kekeliruan, kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita memberikan motivasi kembali kepada saudara seiman. Mari kita berdonasi dengan membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,3 sekian miliar rupiah. Ya, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya dengan menyalurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Dan informasi ini terdapat, ya, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.